Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sapi potong bisa makin gede atau ayam petelur bisa ngasilin telur lebih banyak? Itu semua bukan kebetulan loh, ada ilmunya. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas soal pemuliaan ternak yang super strategis. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Gimana sih caranya kita mendesain hewan supaya jadi lebih baik? Yap, saya pakai kata mendesain karena ini tuh benar-benar kayak engineering, bukan sekedar proses alami yang dibiarin gitu aja. Nah, ini dia poin kuncinya. Beternak di zaman sekarang itu udah bukan main untung-untungan lagi. Ini udah jadi bidang yang strategis banget di mana setiap langkahnya itu diperhitungkan buat mencapai target yang spesifik dan ya bisa diukur. Oke, sebelum kita ngomongin gimana caranya, kita perlu paham dulu kenapanya. Semua program pemuliaan yang sukses itu selalu berawal dari tujuan yang super jelas. Jadi, apa sih yang mau kita capai? Nah, yang menarik di sini tuh, tujuannya dipecah jadi beberapa bagian penting. Pertama, kita harus tahu dulu senjata kita apa aja. Maksudnya, sistem-sistem perkawinan yang ada. Kedua, kita harus pinter-pinter milih senjata mana yang pas buat target tertentu. Dan yang paling penting nih, kita harus bisa nyambungin pilihan di atas kertas tadi dengan hasil beneran di lapangan. Sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Anggap aja ini semacam buku contekan atau playbooknya para peternak. Isinya, ya, langkah-langkah konkret buat mengubah tujuan tadi jadi kenyataan. Coba kita lihat alurnya ya. Semuanya itu dimulai dari riset lapangan. Ngobrol sama peternak. Lihat mana aja hewan-hewan yang paling top. Dari situ baru deh kita tentuin target yang spesifik banget. Bukan cuma pokoknya sapi lebih bagus, tapi lebih ke sapi dengan target berat badan sekian. Nah, kalau tujuannya udah jelas, baru kita pilih sistemnya, jelaskan kenapa pilihan itu yang paling pas, dan terakhir, tentu aja kita analisis hasilnya. Proses ini muter terus, jadi kita bisa terus belajar dan jadi lebih baik lagi. Tadi kan kita sempat singgung soal milih sistem. Emangnya sistemnya ada apa aja sih? Yuk kita lihat dua strategi utama yang jadi andalan di dunia peternakan. Yang pertama, ada yang namanya crossbreeding atau persilangan. Ini gampang banget dipahami kok. Bayangin aja kita punya ras A yang jago di satu bidang dan ras B yang jago di bidang lain. Nah, kita kawinkan mereka, harapannya anaknya nanti dapat best of both worlds-nya. Keunggulan dari kedua orang tuanya. Intinya sih menggabungkan kekuatan. Terus yang kedua ada outbreeding. Nah, ini agak beda. Kalau di sini kita mainnya di dalam satu ras yang sama, tapi kita sengaja kawinkan hewan-hewan yang nggak punya hubungan darah dekat. Tujuannya apa? Buat ningkatin keragaman genetik, dan biasanya hasilnya itu hewan yang secara umum lebih sehat dan lebih tangguh. Oke, kita udah pegang tujuannya, prosesnya, sama strateginya. Sekarang bagian yang paling seru. Mari kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia nyata. Disinilah teori diuji di lapangan. Wah, slide ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba lihat, buat sapi tujuannya naikin berat badan kan, makanya dipilih crossbreeding buat gabungin gen pertumbuhan cepat sama gen daya tahan. Kalau ayam tujuannya produksi telur, jadi pakai crossbreeding plus seleksi yang ketat. Nah, sekarang lihat yang babi, tujuannya kan memperbanyak jumlah anak. Di sini yang dipilih malah outbreeding buat ningkatin kesehatan dan vitalitas genetiknya yang ujung-ujungnya ngaruh ke kesuburan. Beda tujuan, beda senjatanya. Keren ya? Jadi, dari semua ini, apa sih kesimpulan utamanya? Apa benang merah yang nyambungin semua langkah dan strategi yang udah kita bahas? Ini dia intinya. Pemuliaan strategis itu bukan soal untung-untungan. Ini adalah sebuah proses yang logis banget. Semuanya berawal dari tujuan yang jelas. Tujuan itu yang nentuin sistem apa yang kita pakai, dan sistem itulah yang nganterin kita ke hasil yang kita mau. Ini semua soal desain yang cerdas, bukan sekedar hoki. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Teknologi dan ilmu pengetahuan kan terus maju ya. Kalau hari ini kita fokusnya ke berat badan atau jumlah telur, kira-kira di masa depan para desainer hewan ini bakal ngejar target apa lagi ya? Mungkin soal seberapa efisien mereka makan, atau tahan banting sama penyakit, atau mungkin sesuatu yang sekarang bahkan belum kepikiran sama kita. Masa depan pemuliaan ini benar-benar masih jadi lembaran kosong yang menarik buat diisi.